HP 1,6 jutaan termurah untuk saat ini di bulan Mei 2024, yaitu Itel RS4. HP ini telah menggeser rekannya yang sama-sama dari Transsion Holding, yaitu Teknopova 5 dan Infinix Note 30. Ketiga HP ini memiliki spek yang hampir setara, di mana chipsetnya sama-sama menggunakan Helio G99. Tapi kalau mau beli baru, menurutku yang paling worth it itu ya si RS4 ini, karena harganya paling murah dan yang paling baru tentunya. Kedua rekannya itu harga barunya masih di atas 1,8 jutaan, tapi si RS4 ini hanya 1,6 jutaan sudah dapat loh. Dan Helio G99-nya udah ada tambahan ultimate-nya. Dan lebih menarik kan? Mari kita simak lebih lanjut tentang HP yang satu ini. Ini kemarin saya dapat HP-nya dengan harga aslinya 1.752.000 dan dapat koin Shopee 87 ribuan. Jadi kalau di total itu harganya cuma 1,6 jutaan. Lumayan juga kan dapat koinnya. Yang mau dapat koin Shopee juga, link tokonya ada di deskripsi video ini. Ini dia tampilan boxnya, lumayan bagus ya tampilan boxnya, penuh warna dan bernuansa gaming. Dilengkapi juga dengan pengunci magnet, jarang-jarang loh HP 1 jutaan ada pengunci magnetnya seperti ini. Dan yang paling membuat boxnya itu terlihat murah yaitu bagian belakangnya. Entah mengapa jadi ya ketika dipandang bagian belakangnya itu terlihat kopong gitu ya, mungkin karena warnanya hitam putih ya, jadi terlihat murah gitu. Mungkin print-printannya juga kurang warna sih menurutku kalau yang bagian belakangnya, tapi ya nggak apa-apa sih, nggak terlalu ngaruh juga. Lanjut kita unboxing HP-nya. Mari kita buka boxnya. Ini di bagian awal ada HP-nya itu sendiri yang dibungkus dengan plastik dan tray seperti ini ya. Ini tinggal ditarik plastiknya, nanti bisa diambil HP-nya. Oke, kita kembalikan dulu. Ada buku manual dan buku garansi, terus ada soft case. Ini soft case seperti ini dari karet silikon, warnanya bening. Terus ada adapter charger 45 watt. Ini untuk ngecasnya sekitar 80 menitan sudah penuh nih. Lanjut ada SIM ejector dan juga kabel USB Type-C. Ini USB Type-C-nya dan SIM ejectornya. Sudah tidak ada apa-apa lagi ya, sudah habis. Untuk packagingnya seperti itu aja. Dan ini tray bagian bawahnya tidak bisa diambil karena dilem. Dan untuk traynya ini bagus ya, tebal, lebih tebal daripada HP yang sebelumnya. Jadi lebih melindungi HP dari goncangan pada saat pengiriman. Mari kita lihat bentuk fisiknya ya. Untuk layarnya ini sudah dilengkapi dengan screen protector bawaan yang tipis, sepertinya dari plastik gitu ya. Layarnya ini menggunakan IPS LCD, refresh rate-nya 120 Hz, sudah cocok nih buat gaming. Tapi saya rasa screen protectornya ini perlu diganti pakai yang bahan keramik gitu ya, biar lebih nyaman dan lebih licin buat gulir layar. Karena yang bawaannya ini kalau digeser itu terasa keset gitu ya, jadi kurang nyaman dan kurang licin. Jadi seperti itu untuk pengalaman pertama menggunakan layarnya. Dan juga gampang kotor juga ini screen protector yang bawaannya. Terus di bagian kameranya sudah menggunakan model punch hole dan ada earpiece di atas kameranya. Dan untuk samping kanannya terdapat tombol power yang merangkap dengan sensor sidik jari beserta tombol volume up and down. Untuk tombol-tombolnya saya suka terasa kliki ketika ditekan. Untuk bagian bawahnya terdapat lubang jack 3,5 mm, lubang mikrofon,
port USB Type-C, dan lubang speaker. Untuk speakernya sudah stereo ya, yang satunya lagi ada di bagian atas. Untuk suaranya lebih keras yang bagian bawah, dan yang atas sebagai penyeimbang saja. Kalau menurutku suaranya itu ya biasa aja sih, layaknya HP 1 jutaan. Tapi fitur stereonya itu sangat membantu, membuat suaranya itu jadi 3 dimensi dan makin nyaman didengar. Seperti inilah contoh suaranya. Overall untuk hasil suara speakernya ini bagus, suaranya 3D dan realistis. Didengarkan di volume kecil pun sudah terasa jelas suaranya. Terus samping kirinya terdapat slot SIM tray untuk modelnya yang tipe triple slot SIM ya. Di bagian belakangnya warna hitam kebiruan dengan tekstur bergaris seperti tekstur kayu. Untuk bagian kameranya ini besar banget, bulat seperti piringan hitam. Tapi sayang kameranya cuma ada 2, kukira ada 3, ternyata lingkaran yang satunya cuma buat hiasan. Resolusi kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakangnya 50 megapiksel. Untuk kameranya ini fitur-fiturnya sudah lumayan lengkap. Ada mode super malam, mode pro, slow motion, mode cantik, mode panorama, ultra steady, stabilisasi videonya juga sudah ada. Merekam video ganda kamera depan belakang secara bersamaan juga bisa. Udah lumayan modern dan lengkap juga kan fitur-fiturnya. Seperti inilah untuk hasil gambar dari kameranya. Seperti inilah hasil kameranya. Ini di mode ganda ya, mode perekaman kamera depan dan belakang. Untuk zoomnya sampai 10 kali. Ini seperti ini gambarnya. Lumayan bagus untuk kelas HP 1 jutaan, ini ya sudah cukup lah. Dan bisa di flip secara langsung ketika sedang merekam juga ini kameranya ya. Jadi sudah modern lah intinya ini kameranya. Untuk warnanya juga bagus ini. Warnanya natural. Ini adalah hasil audio yang dihasilkan dari mikrofon RS4 untuk merekam video ya. Dan di sana sedang ada orang yang menebang pohon, jadi seperti itulah ada suara mesin chainsaw di sana rupanya. Seperti inilah hasil mikrofonnya ya. Untuk kelengkapan sensornya ini sudah lumayan lengkap ya. Yang absen cuma barometer, ini yang merah berarti nggak ada, yang hijau berarti ada. Totalnya ada 21 sensor dan berikut ini detail dari sensor-sensornya. Untuk kecepatan sensor fingerprintnya seperti ini. Ya sudah lumayan cepat sih, tapi sayangnya belum ada sensor yang ketika digoyangkan itu hidup. Dan juga nggak ada sensor wake up-nya ya. Ketika ponsel dibangunkan atau digoyangkan itu belum bisa hidup ternyata. Jadi kalau mau menghidupkan itu harus tap layar 2 kali atau sentuh sensor sidik jarinya ya. Digoyangkan atau dibangunkan itu belum mau hidup dia. Saya coba buat main game yang lumayan berat yaitu Car X Street, bisa jalan tapi kurang lancar jalannya. Di settingan grafis rendah pun juga masih terasa patah-patahnya. Dan FPS-nya hanya berjalan di 21-an FPS ketika sedang jalan pelan atau berhenti. Jika sedang jalan cepat mobilnya di sekitaran 15-an FPS. Dan saya coba untuk meratakankan grafisnya, emang jadi lebih tajam gambarnya. Tapi patah-patahnya semakin terasa dan FPS-nya cuma jalan di sekitar 10-an FPS, kadang juga turun di bawah 10, kadang 9 FPS gitu ya. Kesimpulannya untuk main game berat seperti Car X Street atau game emulator seperti PS2 itu belum recommended ya. Recommendednya untuk main game populer seperti Mobile Legends, PUBG atau Genshin itu baru lancar ya. Kalau buat main game populer itu sudah lancar, tapi kalau buat main game berat
si Itel RS4 ini belum recommended. Itulah tadi pengalaman saya ketika menggunakan Itel RS4. HP ini buat penggunaan harian sudah sangat worth it dan lebih dari cukup. Buat gaming populer seperti MLBB, PUBG, dan Genshin juga sudah worth it, sudah lancar ya. Kameranya sudah full fitur dan casenya juga cepat, membuat HP ini jadi HP termurah dan termeriah untuk saat ini. Sekian dulu untuk review singkatnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.